Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di MAT 301 BR. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang lingkaran, khususnya tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Mari kita jelaskan sedikit tentang materinya. Seperti terlihat pada gambar, ini ada gambar lingkaran yang di dalamnya ada sudut AOB dan sudut ACB ya. Mari kita jelaskan. Yang pertama, sudut AOB. Sudut AOB ini disebut sebagai sudut pusat. Kenapa disebut sebagai sudut pusat? Karena titik sudutnya, yaitu titik O, merupakan titik pusat lingkaran. Jadi, sebuah sudut disebut sudut pusat jika titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Nah, namanya bisa AOB, bisa BOC, dan sebagainya. Yang penting titik sudutnya terletak pada titik pusat lingkaran. Nah, jadi kita tulis bahwa di sini sudut AOB itu merupakan sudut pusat ya, sudut pusat. Kemudian yang kedua ada sudut ACB. Nah, sudut ACB ini ditandai sebagai sudut keliling ya. Kenapa disebut sebagai sudut keliling? Karena titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran, yaitu titik C yang ini. Nah, titik C ini terletak pada keliling lingkaran sehingga sudut ACB ataupun sudut BCA disebut sebagai sudut keliling. Jadi sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Sudut A yang ini juga disebut sudut keliling, yang B juga disebut sebagai sudut keliling karena titik-titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Dan pembacaannya bisa ACB, bisa BCA, yang penting titik C-nya ada di tengah ya. Jadi kita tulis bahwa sudut ACB ataupun sudut CAO, sudut CAO, CAO ataupun sudut CBO, ketiganya merupakan sudut keliling. Ya, jadi itu ya pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sekarang kita lihat hubungannya. Hubungannya, sudut pusat dan sudut keliling akan saling terhubung jika menghadap busur yang sama. Nah, apa itu busur? Busur itu bagian dari keliling. Ini yang melengkung dari A ke B, sudah saya tandai, ini namanya busur AB. Ada yang menamakan istilah ini busur kecil AB. Kemudian yang bagian luar yang panjangnya yang ini disebut busur besar AB. Tapi untuk video ini kita sebut ketika saya menyebutkan busur AB berarti itu bagian yang kecilnya. Ingat ya yang melengkungnya ini. Nah, kita lihat hubungannya. Pertama, sudut AOB ini, sudut pusat AOB ini itu menghadap busur AB. Dan sudut keliling ACB ini yang garisnya warna merah, sudut ACB itu juga menghadap busur AB. Nah, ketika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, dalam hal ini busur AB, maka terdapat hubungan, yaitu kita bisa tulis bahwa sudut AOB, dalam hal ini AOB itu sudut pusat, sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB ya, sudut ACB. Karena ACB itu adalah sudut keliling. Atau yang kedua, kita bisa balik istilahnya bahwa sudut ACB itu sama dengan setengah dari sudut AOB. Nah, itu hubungannya ya, hubungannya. Atau secara umumnya kita bisa tulis sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Atau sudut keliling itu sama dengan setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Jadi poin pentingnya adalah perhatikan dulu busur yang dihadapi oleh sudut pusat dan sudut keliling. Kalau busur yang dihadapinya sama, maka berlaku hubungan yang tadi. Ya, itu materinya ya. Oke, supaya lebih jelasnya, mari kita lihat ke beberapa contoh soal. Nah, di sini ada gambar lingkaran dengan AOB itu sudut pusat.
AOB, AOB sudut pusat dan ACB adalah sudut keliling dan kedua sudut ini sama-sama menghadap busur AB. Jadi, sudut AOB dan sudut ACB sama-sama menghadap busur AB. Nah, jadi kita terapkan materi yang tadi, andaikan atau misalkan sudut AOB itu 70 derajat, yang ini 70 derajat, nah ini sudut pusat kan, maka sudut ACB karena sama-sama menghadap busur AB, itu sama dengan setengah dari sudut AOB, sehingga sudut ACB itu setengahnya dari 70, yaitu 35 derajat. Ya, 35 derajat. Ya, jadi begitu ya. Jadi hubungannya sudut keliling itu setengah dari sudut pusat selama menghadap busur yang sama. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nah, lihat ini gambar berikutnya ya. Jangan dipusingkan dengan masalah bentuk gambarnya, bentuk sudutnya yang berubah-ubah, tidak sesuai dengan contoh gambar yang tadi. Tapi pada prinsipnya lihat, apakah sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap busur yang sama. Nah, di sini sudut pusatnya sudut AOB, sudut AOB. Ini sudut pusat. Kemudian sudut kelilingnya adalah sudut ACB misalkan ya, sudut ACB. Nah, sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB itu sama-sama menghadap ke busur yang sama, yaitu busur AB ini, busur AB. Jadi itu dilihat hubungan seperti ini saja. Kalau sudah menghadap busur yang sama, rumus tadi berlaku. Nah, contoh misalkan di sini kita lihat sudut ACB itu besarnya 43 derajat nih, 43 derajat. Nah, sudut ACB itu 43 derajat. Nah, berapakah besar sudut AOB? Ingat, karena sama-sama menghadap busur yang sama, maka berlaku bahwa sudut AOB itu adalah 2 kali sudut ACB. Nah, yang ini berarti 2 kali ACB. Jadi kita bisa tulis sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Berapa? Ya tinggal 2 dikali 43 derajat. Hasilnya adalah 86 derajat. Jadi sudut sudut yang AOB ini 86 derajat ya. Tuh ya contoh soal berikutnya. Nah, kita lihat lagi variasi soal berikutnya. Pada soal ini diketahui sudut OAB 42 derajat. Tentukan besar sudut berikut: sudut OBA, sudut AOB, sudut ADB, sudut ACB. Nah, yang pertama jangan dipusingkan dengan masalah nama sudutnya, yang pasti kita lihat, yang pertama huruf tengahnya dulu ya. Berarti kalau sudut OBA kita fokus ke huruf B, tinggal nanti lihat huruf lain yang membatasinya. Nah, pertama diketahui sudut OAB, sudut OAB 42 derajat. Ya kita baca dari O ke A ke B, berarti daerahnya yang ini. Nah, yang ini adalah 42 derajat, ini diketahui di soal. Nah, kemudian yang A ditanyakan adalah sudut OBA. Berarti dari O ke B ke A, berarti daerahnya yang ini. Ini OBA ya. Untuk menentukan sudut OBA ini, kita tidak bisa memakai rumus yang awal, yaitu hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, karena informasinya tidak cukup ya. Di sini sudut pusat yang ini belum diketahui. Nah, mari kita perhatikan segitiga OAB ya. Kita perhatikan segitiga OAB. OAB. Nah, segitiga OAB ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa termasuk segitiga sama kaki? Karena dalam segitiga OAB itu ada sisi yang sama, yaitu antara OA dan OB. Nah, kenapa OA dan OB sama? Karena OA dan OB sama-sama jari-jari ya. Jadi ini segitiga sama kaki. Nah, berdasarkan sifat segitiga sama kaki itu sudut di kaki-kakinya sama. Nah, ini 42 derajat ini sudut OAB itu
42 derajat dan kebetulan yang ditanyakan di bagian A, sudut OBA juga termasuk, sudut yang ada pada kaki-kaki di segitiga sama kaki OAB ya, OAB. Sehingga besar sudut OBA itu sama ya, besar sudut OBA itu akan sama dengan sudut OAB ya, sudut OAB. Jadi besarnya sama-sama 42 derajat. Kita tulis 42 derajat. Jadi di sini kita tulis 42 derajat. Ya, sudah tahu alasannya ya? Nah, kemudian untuk pertanyaan yang B yang ditanyakan adalah sudut AOB yang ini. Nah, sudut AOB itu adalah sudut pusat karena titik sudutnya adalah titik O yang merupakan pusat lingkaran. Di sini pun kita tidak bisa memakai rumus sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Karena sudut keliling yang sama-sama menghadap busur AB yang ini adalah sudut BD dan sudut C. Belum diketahui di soalnya. Jadi di sini kita masih menggunakan segitiga OAB tadi ya. Nah, masih perhatikan segitiga OAB, ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu, besar sudutnya kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Jadi, di sini kita bisa tulis bahwa sudut O ditambah sudut A ditambah sudut B dalam segitiga OAB itu jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, sudut O kita belum tahu. Sudut A sudah tahu, yaitu 42 derajat. Kemudian sudut B juga 42 derajat. Dan ini harus sama dengan 180 derajat. Kita pindah ke sini ya. Nah, kemudian berarti sudut O itu ditambah dengan 42 tambah 42 itu 84 derajat, itu sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut O itu sama dengan 180 derajat dikurangi 84 derajat. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 96 derajat ya. Jadi sudut AOB ini besarnya adalah 96 derajat. Gampang kan ya? Nah, kemudian yang ketiga yang ditanyakan adalah sudut ADB. Nah, lihat cara bacanya. A di sini, kemudian ke D, kemudian ke B. Berarti sudutnya yang ini yang ditanyakan. Nih, sudut yang ini. Sudut ADB ini merupakan sudut keliling. Dan sudut ADB itu menghadap ke busur AB. Nih, menghadap ke busur AB. Sama dengan sudut pusat AOB. Sehingga kita bisa tulis sudut ADB itu sama dengan setengah dari sudut AOB. Berapa besarnya? Ya, setengah dari 96 derajat. Ya, setengah dari 96 derajat. Yaitu hasilnya 48 derajat. Nah, jadi sudut ADB ini 48 derajat. Yang terakhir di bagian D ditanyakan sudut ACB. Kita baca sudutnya A, C, B. Berarti yang ini daerahnya. Nah, sudut ACB. Dan sudut ACB juga ternyata menghadap busur AB. Berarti dia pun sama dengan setengah dari sudut pusat AOB. Ya, jadi isinya sama ya. Jadi setengah dari 96 derajat. Hasilnya berapa? Ya, 48 derajat. Jadi gitu. Jadi kadangkala ada soal yang variasinya sebelum kita menggunakan konsep hubungan sudut pusat dan sudut keliling, masuk konsep segitiga. Dan di sini yang istimewanya adalah ketika bentuknya seperti itu, adalah informasinya tentang segitiga sama kaki. Jadi ada 2 konsep yang masuk ya. Itu untuk yang soal nomor 3 ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal terakhir di video kali ini, kita lihat yang diketahui ada sudut ACD sama dengan 38 derajat. Yang ini sudut ACD, yang saya tandai warna merah ini sudut ACD.
Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama sudut AOD, yang kedua sudut refleks AOD, dan yang ketiga sudut ABD. Nah, mari kita jawab. Yang pertama yang ditanyakan adalah sudut AOD. Sekali lagi perhatikan cara bacanya. AOD. AOD berarti sudutnya yang ini. Dan ini sudut apa namanya? Ini adalah sudut pusat. Sudut pusat AOD ini menghadapi busur AD nih yang melengkung, menghadap busur AD yang melengkung ini. Nah, kemudian sudut ACD juga, ACD nih yang ini sama menghadap ke busur AD. Sehingga berlaku sudut AOD itu, sudut pusat itu sama dengan, ingat rumusnya, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti sudut AOD itu sama dengan 2 kali sudut ACD, ya, sudut ACD. Sehingga ini akan sama dengan 2 kali 38 derajat. Berapa hasilnya? 76 derajat, ya, itu untuk sudut AOD. Nah, lanjut ke yang kedua, yang B nih, yang A sudah ya, yang A saya checklist. Nah, ada istilah sudut refleks AOD. Apa itu sudut refleks? Sudut refleks itu sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat, tapi kurang dari 360 derajat. Sudut refleks AOD itu adalah bagian yang luar ini nih, yang besarnya nih. Nih, yang ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Untuk yang B, kita lihat, berarti kita tulis sudut refleks AOD, refleks AOD. Nah, sudut refleks AOD ini, kita ingat bahwa satu putaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, ini sudah ada tadi sudut AOD yaitu 76. Berarti untuk mencari refleks AOD itu tinggal 360 derajat dikurangi 76 derajat, ya. Yang hasilnya adalah 284 derajat. Nah, itu sudut refleks ya. Jadi ada istilah yang perlu dipahami lagi yang namanya sudut refleks. Nah, kalau sudah dapat sudut refleks, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu yang ditanyakan besar sudut ABD. ABD. Nih yang ini, ABD ya, sudut ABD. Ingat, lihat sudut ABD ini menghadap ke busur yang besar AD. Lihat. Kemudian ini sama dengan sudut refleks AOD. Sama ke menghadap busur AD juga, yang besarnya ya, yang besarnya. Yang keliling yang ini nih. Nih, sama-sama menghadap ke daerah ini. Nah, sehingga berlaku rumus yang tadi, bahwa sudut keliling itu sama dengan setengah dari sudut pusat. Berarti sudut ABD itu akan sama dengan setengah dari sudut refleks AOD. Sudut refleks AOD. AOD. Nah, itu akan sama dengan setengah dikali 284 derajat. Nah, berapa hasilnya? Setengah dikali 284. Itu sama dengan 142 derajat. Nah, itu teman-teman, untuk pembahasan tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada sebuah lingkaran beserta beberapa contoh soalnya. Jadi saya simpulkan, yang pertama, saya ingatkan kembali bahwa besar sudut pusat itu akan sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi triknya ketika melihat itu, lihat busur yang dihadapinya sama atau tidak, atau lihat hurufnya lah, hurufnya, ada yang sama nggak 2 huruf tersebut. Nah, ini contohnya nih, ada sudut keliling di sini, apa ya, ada sudut keliling ACB. Nah, sudut keliling ACB, sudut sudut keliling ACB yang ini. Ada huruf A dan B. AOB juga ada huruf A dan B, berarti dia menghadap busur yang sama. ADB, berarti
yang tengah itu titik sudutnya, huruf awal dan huruf akhir itu busur yang dihadapinya. Jadi, lihat saja kalau ada sudut pusat dengan sudut keliling mempunyai huruf awal dan akhir yang sama, itu menandakan sebagai indikasi bahwa dia menghadap busur yang sama dan itu berlaku rumus yang tadi ya, rumus yang, eee, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah itu teman-teman ya, untuk video kali ini kita akan bertemu lagi di video berikutnya yang akan membahas tentang sifat-sifat sudut keliling. Nah, bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.